Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,41%. Dengan total market cap mencapai di 952 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin ada peningkatan tipis sebesar 0,18% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang Bitcoin trading di angka 20.632. Sementara untuk Ethereum, dia ada peningkatan sebesar 1,16% dalam 24 jam terakhir, jauh lebih signifikan dibandingkan dengan Bitcoin, dan sekarang trading di angka 1480. Lalu untuk BNB, dia meningkat sebesar 0,12% dalam 24 jam terakhir, dan trading nyaris di 220 ya. Nah, untuk USDC nih, nanti kita akan bahas di belakang. Dia DPEG ya. Untuk sekarang udah lumayan ya. Untuk sekarang itu udah 98 sen. Kemarin itu paling rendahnya sampai seingat gua di sini ya. Ya sekitar 89 senan ya. Buat lu para pemegang USD pasti tahu sakit perutnya seperti apa ya. Semoga bisa cepat pulih lagi. Newsnya kita bahas di belakang. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 1,05%. Lalu untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 3,31% di angka 30 sen. Polygon Matic malah meningkat tipis sebesar 0,11%, sepertinya $1 menjadi satu support yang cukup bagus. Lalu untuk Dogecoin, dia terkoreksi sebesar 0,37% dan sekarang trading di angka 6 senan ya. Nah, hari ini adalah hari lebih tepatnya ini sudah masuk ke weekend ya. Kita tahu dalam weekend seringkali terjadi lack of liquidity dan bisa dibilang juga lack of data ya. Kenapa lack of data? Kita bisa lihat di sini ya, biasanya antara kosong atau ada sedikit lah. Untuk hari ini sama sekali tidak ada event ya. Jadi bisa dibilang hari ini full KTA saja ya. Dan untuk besok kita bisa di sini ada beberapa data dari US tapi cenderung ya nggak terlalu penting lah, hanya bintang satu saja. Jadi lagi-lagi untuk besok pun secara data nggak terlalu penting. Tetapi untuk secara TA-nya besok penting ya. Kenapa? Karena akan terjadi weekly close. Nah, weekly close ini pertanyaannya apakah dia akan di atas atau di bawah dari bull support band ya. Kalau sampai di bawah dari 19.700, secara statistik ya, lagi-lagi bukan ngedukun, tapi secara statistik 90% ya Bitcoin kemungkinan besar akan membuat lower low, and that's bad ya. Makanya lagi-lagi besok ya, terus lebih tepatnya Senin lah simpelnya ya. Ya, besok ya benar. Ini akan menjadi hal yang sangat penting. Nanti juga gua akan bahas di video kedua gua ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian USDC. What happened ya? USDC ini seringkali dibilang menjadi stablecoin yang paling aman. Kenapa paling aman? Sebenarnya karena ties dia dengan BlackRock ya. Dan nanti gue juga sedikit bahas di sini. BlackRock ya bisa dibilang memegang cukup besar juga ya. Secara besarnya mungkin kesannya ya. Dana dari si USDC ini sendiri. Tetapi di waktu bersamaan, selain BlackRock, ada juga Silicon Valley Bank yang memegang sekitar 43 miliar US dollars dari dana Circle. Ternyata seperti yang kita tahu, Silicon Valley Bank itu baru saja bangkrut lah. Atau gini deh, lebih tepatnya mungkin belum benar-benar bangkrut, tapi dalam kondisi kita nggak bisa withdraw. Termasuk Circle. Dan akhirnya dia tweet mengenai itu bahwa dia dari 43 miliar ini dia mau tarik ya. Dia itu pada Jumat lalu dia nge-tweet bahwa 3,3 miliar itu ditarik, tetapi ya mereka nggak dapat gitu, alias nggak bisa WD ya. Simpelnya kayak kita dulu nggak bisa WD di ya beberapa exchanger yang mati gitu ya. Dan ini cukup buat gempar ya dunia kripto. Akhirnya banyak yang melakukan penarikan dana dari USDC ya, jadi dia cairkan ke dolar. Nah, tentunya karena banyak pencairan dana seperti itu ya, terjadilah DPEG ya. Nah, si DPEG ini ternyata paling ekstrimnya lebih rendah daripada yang gue lihat ya. Waktu itu gue lihat langsungnya 0,89, ternyata paling rendahnya itu di 0,87. Jadi ya luar biasa. Tetapi good newsnya sekarang sudah mulai stabil lagi di 98 sen. Nah, pertanyaannya, aman nggak bang? Ya gue nggak bisa jawab ini aman atau enggak. Tetapi kalau kita lihat di sini ya, secara faktanya, kita bahas faktanya aja ya. Nah, dia itu masih bisa hold 77% dari reserve mereka, dan 77% ini basically reserve mereka itu di treasury bills, which is ini very safe ya. Dan itu ranging dari jangka waktu 4 minggu sampai 28 minggu. Ya, jadi harusnya sih aman. Nah, selain itu juga kita bisa di sini City Bills ini ya, atau Treasury Bills ini di-manage oleh BlackRock dan BNY Mellon. Jadi bisa dibilang ini dua institusi yang sangat terpercaya. Jadi
kasarnya tuh harusnya ya, absolute floor-nya untuk USDC itu 77 sen. Bedanya sama itu apa, Bang? Bedanya sama USD. USD nggak punya ini sama sekali. Dia literally hanya by apa ya? By data aja gitu kesannya ya. Ya, basically mungkin by Luna juga, tetapi malah jadi death spiral, malah mati ya. Jadi in theory harusnya sih USDC bisa bounce back ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian sini. Nah, ini mengenai MA200 daily. Dan di waktu bersamaan MA200 daily ini bisa dibilang berkonfluence dengan bull support band di angka 19.700. Pas banget ya. Nah, kita langsung aja sekalian masuk ke TA ya. Jadi untuk Bitcoin seperti pembahasan kita di kemarin-kemarin ya. Bitcoin ini sedang berjuang ya, berjuang untuk bertahan di atas dari bull support band. Nah, kalau kita di sini ya, daily itu kan di angka 19.600 ya, kalau dibuletin 19.700 lah ya. Kalau di weekly kita bisa di sini bull support band juga ada di daerah situ ya, which is dia itu tepatnya di angka 19.753 ya. Ya mungkin lebih sedikit tinggi lah daripada MA200 di daily sampai ke 21.150. Nah, intinya kalau sampai besok ya Bitcoin bisa bertahan di atas dari ini ya, ya jelek-jeleknya di atas dari salah satunya lah, yaitu 19.700. Ini bisa menjadi satu harapan untuk Bitcoin bisa lanjut lagi bounce. Ini ekstra penting. Kenapa? Karena biasanya transisi dari bear market ke bull market apabila Bitcoin bisa mempertahankan si bull support band ini sebagai support. Seperti misalkan gitu ya, kita lihat di siklus sebelumnya lah, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Nih, saat dia gagal apa yang terjadi? Lower low, seperti di sini ya. Nah, tapi kalau dia berhasil mempertahankan seperti di sini, apa yang terjadi? Bull run berlanjut ya, dan ini terjadi juga di siklus-siklus sebelumnya. Nanti gue bahas di video kedua lah ya. Nah, intinya ya makanya minggu ini menjadi sangat penting ya, atau lebih tepatnya besok lah. Besok jam 7 pagi menjadi sangat penting. Apakah Bitcoin bisa bounce di sini atau tidak? Karena kalau bisa bounce di sini, ada probability yang cukup besar Bitcoin bisa lanjut lagi ke atas dan benar-benar mulai bull run-nya. Tinggal PR kita secara TA adalah MA50 200, secara fundamentalnya the Feds. Ya, semoga saja dia bisa the Feds cepat-cepat bergeser kebijakannya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan geser ke DXY. Nah, untuk DXY ini ya simpel sih sebenarnya, nggak terlalu beda dari kemarin. Tapi good news-nya apa? Good news-nya itu dia sudah dapat satu saling pressure yang lumayan ya. Bukan kemarin, hari ini dia mulai retest ke MA20. Tetapi sayangnya MA20-nya masih menjadi suatu support. Harapan gue pada hari ini adalah indeks dolar bisa daily close di bawah dari MA20 dulu ya. Seperti itu, dan kalau bisa juga sekalian dia di bawah dari 104,13 ya. Jadi overall seperti itu untuk makronya. Dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice, tapi tujuannya adalah untuk edukasi ya. Nah, selain dari itu juga bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa juga ya, jangan lupa bahwa nanti pada tanggal 16 Maret kita akan ada MA dengan BitGet, ya, di mana kita berkesempatan untuk mendapatkan hadiah total sebesar 100 USD untuk 5 pemenang dengan pertanyaan terbaik. Tuh ya, nanya aja bisa profit di TCI ya, luar biasa. Jadi jangan lupa untuk ikut MA-nya sekali lagi tanggal 16 Maret 2023 ya. Dan berkesempatan untuk mendapatkan total hadiah $100 untuk 5 pemenang. Dan sebelum kita masuk, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa lihat di sini ada berita bahagia, ya, di mana roda keberuntungan ini diperpanjang. Sekarang dari tanggal 18 November sampai tanggal 18 Desember, ya. Nah, peluang menang 100%. Apa aja yang kita bisa menangkan? Yang pertama, token senilai 40.000 USD, ya. iPhone 14. Jadi buat lo yang pengen beli iPhone 14 di hold dulu, siapa tahu menang di sini. Smart TV dan juga Adidas jersey. Ya, buat lo yang pernah main sebelumnya, purchase caranya ya. Jadi tugas kita di sini adalah mengumpulkan tiket sebanyak mungkin supaya bisa ikutan si roda keberuntungan ini. Andaikan lo punya satu roda keberuntungan ya, atau satu tiket roda keberuntungan, lo klik mulai, dia akan muter. Nah, nanti kita bisa lihat lo menangnya apa ya. Kriteria untuk partisipasi yang pertama adalah hanya untuk pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja ya. Yang kedua hanya untuk pengguna yang telah terverifikasi alias sudah KYC ya. Nah, apa saja caranya biar kita bisa mendapatkan tiket?
Yang pertama ini yang paling mudah ya, 2 tiket undian berhadiah untuk yang pertama kali deposit perdana ya, dan juga total deposit lebih dari 50 USD. Ini yang paling mudah. Lalu juga ada 1 tiket undian berhadiah buat kalian trade token tertentu. Token apa aja ada di bawah sini ya. Dan banyak lagi ya. Jadi intinya ada banyak cara untuk bisa mendapatkan tiket ini ya. Dan buat lo yang ingin ikutan promo ini, gue sarankan baca dulu semua syarat ketentuan. Apabila sudah cocok, monggo ikutan. Ya, dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin kita bisa di sini buy limit pertama kita sudah kena ya, which is di 19.851, dan juga buy limit kedua kita ya tentunya belum kena di sekitar 19.200-an. For now 2 buy limit dulu aja ya. Jadi buat lo yang kemarin mungkin ketinggalan di sini, bisa pasang buy limit pertama di sini antara 19.800 atau 200, boleh pilih ya. Yang kedua, boleh pertimbangkan buy limit di 19.226. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures yang kemarin sudah ngikutin ya, minimal punya SOP yang sama kayak gue ya. Retest 1, retest 2 di sini kita sudah bisa buka posisi long, dan gilanya apa? Kita buka posisi di sini, hari itu langsung kena target TP kita juga di 20.774. Luar biasa ya. Jadi cuma dalam sehari nunggu ya, untung kayaknya ini 3% ya seingat gue ya. Coba kita cek iseng ya. Oh, lebih malah ternyata 4,77%, literally hanya nunggu sehari. Bahkan nggak nunggu sehari ya, cuma berapa jam aja. Nah, untuk hari ini kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama di sini sebagai resisten. Nah, maka untuk posisi shortnya lo bisa pertimbangkan apabila pada hari ini terjadi lagi retest kedua. Alias lo boleh pasang limit posisi short dengan target TP kita di 19.881. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk posisi futures dan spot di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat sudah beberapa kali buy limit pertama kita di retest. 1, 2, 3. Ya, buy limit pertama itu antara 1434 ke MA200 ya. Jadi di antara dari sini lo bisa pilih lah ya, dan ini sudah di retest banyak 3 kali sebelum dia kemarin pump di sini ya. Nah, itu buy limit pertama. Untuk buy limit kedua di 1362 dan buy limit ketiga di 1331. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures ini tergantung lo di mana ya. Kalau untuk posisi long kemarin di MA 200, lo sebenarnya sudah dalam keadaan punya posisi long dengan profit sekarang ya. Atau bisa dibilang lo lagi si profitnya lagi running lah di sini ya. Nah, jadi retest 1, retest 2 buka posisi long. Ya, ini persentasenya mungkin lumayan besar lah ya, mungkin 5%-an lebih ya. Nah, target TP-nya itu di 1520. Ini untuk ya dibilangnya agresif ya, mungkin cenderung agresif lah ya, cenderung agresif. Dan karena hari ini dan besok nggak ada data penting juga dari US, jadi ya di hold aja menurut gua ya. Nah, tapi mungkin pertimbangannya lebih ke ini sih. Andaikan sampai BTC ke reject di sini turun, nah lu mungkin boleh pertimbangkan untuk TP duluan aja. Ya, paling itu aja indikasi di luar dari TA Ethereum itu sendiri ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1434. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa di sini untuk buy limit ketiga kita kemarin sudah tembus ya. Maka untuk sekarang buy limit barunya adalah di 268, lalu 263 dan 256. Untuk kemarin yang kena adalah di buy limit pertama kita secara spot. Jadi buat lo yang sudah pasang di sini, sekarang sudah dalam keadaan profit. Tapi ya baik lagi ini kan untuk jangka panjang, jadi nggak usah terlalu dipikirin kayak gitulah ya. Jadi gue ulangi lagi, buy limit pertama di sini, buy limit kedua di sini, dan ketiga di sini ya. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi tes pertama, tetapi kita bisa lihat pada tanggal 11-nya cukup jauh dari sini ya. Dia malah retest ke atas. Jadi pada hari ini lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi short, atau lebih tepatnya limit posisi short di 282,7 ya. Apabila pada hari ini terjadi lagi retest kedua, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 268,1. Jadi itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya masih sama seperti kemarin setupnya. Retest 1, retest 2 di sini. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 282,7. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup dari BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya, buy limit pertama kita ternyata jebol ya, setelah dari tanggal 10 dan 9 kemarin bisa bertahan. Pada tanggal 11 kemarin sayangnya daily closing di bawah dari 37 sen ya.
Nah, tapi nggak apa, ini buy limit pertama kita. Buy limit kedua kita, kemarin sayangnya nggak kena. Jadi buat lo yang mungkin masih menunggu untuk buy limit kedua, silahkan pasang di 36 sen. Nah, jadi itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya, kita bisa di sini, sayangnya posisi long kemarin kita nggak kena di sini. Bukannya kena TP, malah kena cut loss. Ya, lagi-lagi, market bukan punya kita. Kadang-kadang bergerak tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Nah, selanjutnya, karena ini jebol ke bawah sini, maka posisi yang kita bisa pertimbangkan adalah posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di 37 sen sebagai resisten. Ya. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 36 sen. Jadi overall seperti itu ya. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support di 36 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 37 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa di sini ya. Untuk buy limit secara spotnya sudah kena. Yang pertama di sini pada tanggal 9 Maret bahkan tembus. Buy limit kedua juga sudah kena pada tanggal 10 dan 11 Maret kemarin. Jadi buat lo yang sudah pasang 2 buy limit di sini sudah kena, dan yang satu profit, satu masih sedikit rugi. Nah, untuk di 29 sen, ini masih belum kena, berarti tinggal yang tersisa buat lo yang ingin pasang buy limit secara spot di Phantom, bisa pertimbangkan di 29 sen atau di EMA 200. Itu secara spot. Untuk posisi futuresnya, bagi lo yang sudah ngikutin SOP kemarin, retest 1, retest 2 di sini. Maka buka posisi long, karena terjadi 2 kali retest alias konfirmasi, dan langsung kena TP di hari yang bersamaan. Gue paling suka setup kayak gini ya. Nah, ini sudah terjadi posisi long dan sudah kena target TP. Kemarin ini adalah retest pertama di 34 sen sebagai resisten. Jadi maka pada hari ini kita bisa limit posisi short di 34 sen. Apabila terkena di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita yaitu di sini ya, di 31 sen. Jadi overall seperti itu untuk posisi spot dan futures di Phantom dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan jangan over leverage dan jangan juga pakai uang panas. Dan jangan lupa juga nanti pada tanggal 16 Maret ya akan ada MA antara BitGet dengan Toshi Crypto Indonesia. Di situ akan ada kesempatan untuk memenangkan total hadiah sebesar 100 USD hanya untuk 5 pemenang dengan pertanyaan terbaik. Jadi buat lo yang pengen ikutan, monggo bisa ditunggu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.